Sebenarnya, batuan itu ada banyak sekali jenisnya. Salah satunya yaitu batuan metamorf. Batuan metamorf ini adalah salah satu jenis batuan yang mengalami perubahan bentuk, di mana batuan ini merupakan hasil transformasi dari jenis batuan sebelumnya menjadi batuan yang melengkapi batuan beku dan sedimen. Batuan sendiri merupakan benda padat yang terbuat secara alami dari mineraloid atau mineral, yang mana bisa ditemukan di permukaan bumi dimanapun benda tersebut berada. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai batuan metamorf. Batuan metamorf ini merupakan sekumpulan batu yang mengalami transformasi ataupun perubahan bentuk karena proses pengangkatan ataupun erosi tanah kemudian bertransformasi menjadi batuan baru. Erosi tanah yang mengangkat batuan menjadi batuan metamorf membutuhkan suhu dan juga tekanan yang tinggi. Oleh sebab itu, batuan metamorf tersebut seringkali kita jumpai pada tanah vulkanik yang ada di sekitar gunung api. Secara garis besar, batuan metamorf merupakan salah satu kelas yang dihasilkan dari perubahan batuan yang telah ada sebagai respons terhadap perubahan kondisi lingkungan seperti misalnya variasi suhu, tekanan, dan juga tekanan mekanis. Batu gneiss adalah batuan metamorf berfoliasi yang terindikasi oleh garis-garis dan lensa dari berbagai komposisi mineral. Garis-garis dalam batuan ini sering mengandung mineral yang bertekstur granular, yang memperlihatkan orientasi memanjang dan mineral penyusunnya. Tekstur seperti itulah yang menjadi penciri utama batuan gneiss. Suatu batuan yang terdefinisi sebagai gneiss dilihat dari teksturnya, bukan dari komposisi mineral penyusunnya. Gneiss biasanya terbentuk oleh metamorfisme regional di batas lempeng konvergen. Batuan ini merupakan salah satu jenis batuan metamorf berkualitas tinggi, di mana butiran mineral penyusunnya direkristalisasi oleh suhu dan tekanan yang tinggi. Gneiss dapat terbentuk dalam beberapa cara. Terbentuknya gneiss yang paling umum dimulai dengan batuan serpih yang merupakan batuan sedimen. Metamorfosis regional dapat mengubah serpih atau shell menjadi batuan sabak, lalu filit atau violet, kemudian sekis, dan akhirnya menjadi gneiss. Selama transformasi ini, partikel rempung di serpih berubah menjadi mika dan tumbuh bertambah besar atau growthy. Akhirnya, lembaran mika mulai mengkristal menjadi mineral bertekstur granular. Munculnya mineral bertekstur granular sebagai tanda proses transisi ke gneiss. Panas dan tekanan yang tinggi juga dapat membuat batu granit termetamorfosa menjadi batuan dengan terstruktur atau banded, yang dikenal sebagai granit gneiss. Perubahan pada batu granit ini biasanya lebih kepada perubahan struktural dibanding perubahan mineralogi. Granit gneiss juga dapat terbentuk melalui metamorfosis batuan sedimen. Produk akhir dari metamorfosisnya adalah batuan banded dengan komposisi mineralogi seperti granit. Meskipun gneiss tidak dicirikan dalam komposisinya, sebagian spesimen memiliki bands butiran feldspar dan kuarsa dalam tekstur interlocking. Band-band ini biasanya dicirikan dengan selang-seling perubahan warna mineral yang gelap dan terang dalam bentuk yang memanjang atau orientasi ataupun penjajaran mineral. Orientasi mineral gelap kadang-kadang menunjukkan tekanan dari proses metamorfosis yang dilewatinya. Beberapa spesimen dari gneiss mengandung mineral khas karakteristik lingkungan metamorf. Mineral ini antara lain adalah biotit, cordierit, silimanit, kyanit, staurolit, andalusit, dan garnet. Batu gneiss kadang-kadang dinamai berdasarkan komposisi mineral-mineral ini. Contohnya garnet gneiss, corundum gneiss, dan biotit gneiss. Gneiss biasanya sulit dipecah seperti kebanyakan batuan metamorf lainnya. Hal ini memungkinkan gneiss dapat digunakan sebagai batu pecah pada konstruksi jalan, fondasi bangunan, dan proyek-proyek landscape. Beberapa jenis gneiss dapat dibuat menjadi lempengan yang digunakan pada berbagai bangunan, paving, dan pagar. Beberapa gneiss juga dapat dipoles dan menghasilkan batuan arsitektur seperti ubin lantai, dinding, tapak tangga, kusen jendela, dan batu nisan.